Bab 2662. Mereka salah. Dunia pedang reanimation. Warrior yang sampai di ujung reruntuhan. Di depan warrior yang ada tembok kota yang sudah bobrok, banyak rumput liar muncul di sekitar tembok kota, dan di pintu gerbang di bawah tembok kota, di sana berdiri seorang Iron Man dengan kapak raksasa. Ini sangat tinggi, 2 atau 3 kali lipat dari warrior yang jelas, ini akan bertarung. Warrior yang sama sekali tidak lalai. Karena dia tahu betul bahwa ujian yang diberikan kepadanya oleh wanita bergaun putih tidak akan sesederhana itu. Saat itu, Iron Man di kejauhan tiba-tiba berkata, "Letakkan pedangmu." Letakkan pedang. Warrior yang tercengang. Letakkan pedang. Apakah dirinya tidak salah dengar? Di kejauhan, Iron Man itu berkata lagi, "Letakkan pedangnya." Warrior yang berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia menyuruhmu mengatakan itu?" Iron Man mengangguk. Kolam ikan lambat. Dia tidak menyangka. Dirinya benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Bahkan melawan Samu, dia percaya diri untuk bertarung dengannya. Tentu saja, apakah dia bisa menang atau tidak adalah satu hal, tetapi dia merasa bahwa dia bisa bertarung dengan pihak lain. Sekarang dia benar-benar berbeda dari yang asli. Dia bisa merasakannya sendiri. Pada saat ini, sebelumnya, dia juga memiliki kepercayaan diri untuk keluar, tetapi sekarang, Iron Man memintanya untuk meletakkan pedangnya. Sebelumnya, meskipun dia tidak memiliki prestasi, dia masih memiliki pedang. Sekarang bahkan pedang itu tidak boleh digunakan olehnya, maka dia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Bagaimana cara bertarung tanpa pedang? Bagaimana cara mengalahkan yang ada di depannya? Warrior yang terdiam. Di kejauhan, Iron tidak bergerak, jelas, dia sedang menunggu warrior yang. Setelah beberapa saat, Iron Man tiba-tiba berkata, "Berbaliklah. Tuan ada berpesan, jika kamu berbalik akan memulihkan kultivasimu dalam sekejap, kamu jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Kamu tidak akan rugi jika kamu pergi. Pergi." Warrior yang menatap Iron Man itu. "Apakah kamu ingin menyerah?" Setelah waktu yang lama, warrior yang tiba-tiba tersenyum pada pedang reanimation di tangannya. Dia meletakkan pedangnya di tanah dan berjalan perlahan menuju Iron Man. Di kejauhan, Iron Man berkata, "Satu gerakan akan menentukan hidup dan mati." Suara itu keluar dan kaki kanannya menyentuh dengan lembut. Dengan desisan, bayangan yang tersisa mengenai warrior yang Ci. Pada saat ini, warrior yang merasakan kekuatan ribuan pasukan. Di depannya, Iron Man tampaknya bisa menghancurkan segalanya tepat waktu. Dia telah melihat tren ini pada beberapa orang. Warrior yang menatap Iron Man yang kembali ke arahnya dengan tatapan kusam. Satu langkah akan menentukan hidup dan mati. Ini bukan pertarungan. Kalah, dia akan mati. Kali ini, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Di mata warrior yang Iron Man itu semakin dekat dan segera, dia melihat kapak besar keluar dari kepalanya. Kapak ini tampaknya mampu menghancurkan dunia. Bahkan jika ada pedang, itu mungkin tidak bisa menghentikannya. Kecepatan Iron Man sangat cepat, tetapi pada saat ini, warrior yang tampaknya telah melihat fenomena dunia. Akhirnya, ketika kapak itu beberapa inci di atas kepala warrior yang, anehnya kapak itu berhenti. Saat ini, warrior yang sudah berada di belakang Iron Man. Pada saat ini, langit dan bumi tampak mengeras. Setelah beberapa napas, semua baju besi di sekitar pria besi lapis baja itu retak dan berserakan di tanah. Di belakang Iron Man, warrior yang berjalan ke kejauhan. Pedang reanimation yang semula tertancap di tanah,
tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang untuk mengejar warrior yang Iron Man itu berdiri diam untuk waktu yang lama, dan kemudian secara bertahap menjadi ilusi. Di kejauhan, sudut mulut warrior yang terangkat sedikit, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah berjalan keluar dari gerbang, warrior yang menatap langit dan berbisik, "Aku mengerti. Pedang ada di hati, bukan di tangan. Terima kasih." Dengan itu, warrior yang mempercepat langkahnya. Pedang ada di hati, bukan di tangan. Inilah yang ingin disampaikan oleh wanita bergaun putih ini. Kultivator pedang tetaplah kultivator pedang meski tidak ada pedang di tangannya. Karena sejatinya kultivator pedang, pedang itu sebenarnya ada di hati. Tentu saja, warrior yang tidak terlalu senang, karena ujiannya belum berakhir, ada ujian yang menunggunya di depan. Alam semesta 3 dimensi dan ruang 9 layer. Pada hari ini, seorang wanita datang ke ruang ini. Pengunjungnya adalah Irene Ann. Saat ini, jubah putih Irene Ann telah diwarnai merah darah. "Selamat." Di sisi Irene Ann, sebuah suara datang dari senjata Zange. Irene Ann memejamkan matanya perlahan, "Aku ingin terus bergegas ke depan." Suara itu berkata, "Sudah boleh. Di atas. Sesuai kemampuanmu." Suara itu jatuh, dan ruang di depan Irene tiba-tiba terbelah. Suara itu berkata, "Bawa kamu ke tempat yang pernah aku kunjungi." Segera, Irene Ann menghilang ke ruang 9 layer. Dunia pedang reanimation. Setelah meninggalkan reruntuhan, warrior yang memasuki gunung yang luas. Pada dasarnya tidak ada energi spiritual di seluruh dunia pedang reanimation. Bahkan gunung ini pun sunyi. Saat ini, warrior yang benar-benar tidak kenal takut. Saat melintasi gunung dan datang ke sungai, warrior yang berhenti lagi. Di atas batu di tepi sungai, duduk seorang wanita. Itu adalah wanita bergaun putih. Ketika warrior yang berjalan mendekat, wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Selamat lagi." "Terima kasih," kata warrior yang sepenuh hati. Saat ini, bantuan wanita itu kepadanya bisa dikatakan sangat besar. Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Ini adalah usahamu sendiri." Warrior yang tersenyum dan menunggu yang berikut. Wanita bergaun putih memandang ke sungai di hadapannya dan berbisik, "Sungai ini bernama Sungai Pedang Reanimation, yang dulunya merupakan tempat tabu bagi keluarga pedang reanimation. Di dasar sungai, ada beberapa kejahatan yang ditinggalkan oleh master dari keluarga pedang reanimation. Beberapa orang, aku bunuh, beberapa orang, aku tidak bunuh, tetapi aku menekan mereka di sini." Warrior yang terdiam. Dia bisa merasakan bahwa wanita bergaun putih seharusnya memiliki perasaan terhadap orang-orang pedang reanimation di kehidupan lampau. Wanita bergaun putih terdiam cukup lama, lalu dia berkata, "Ini adalah level terakhirmu di dunia pedang reanimation. Turun dan kembalilah hidup-hidup. Aku akan menunggumu di sini." Aku ingatkan bahwa arwah orang-orang itu mengandung kekuatan pedang reanimation. Kalau bisa menyerapnya, pasti bisa mencapai puncak tingkat alam takdir. Saat itu kamu juga bisa dibilang master sejati ya. Selain itu, ada sumur kecil di bawah, sumur pedang reanimation. Ada sisa gas terakhir pedang reanimation keluarga pedang reanimation. Dapatkan dan serap, kamu bisa memahami kekuatan reanimation yang sebenarnya. Warrior yang melirik wanita bergaun putih dan berkata, "Aku punya permintaan." "Tidak, itu meminta hal-hal pribadi." Wanita bergaun putih memandang warrior yang menunjuk ke perutnya dan berbisik, "Tidak peduli apa yang aku lakukan, mereka bisa aman, bukan?" Wanita bergaun putih memandang warrior yang lama, lalu tersenyum dan berkata, "Baik.
Terima kasih banyak, kata warrior yang. Dengan itu, warrior yang langsung melompat ke sungai pedang reanimation. Di tepi sungai, wanita bergaun putih dengan lembut menyapu tangannya ke air, matanya sedikit kusam, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Warrior yang turun ke sungai, setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa dasar sungai jauh lebih besar dari yang dia kira, seperti dunia bawah tanah. Segera, warrior yang menemukan bahwa air di sekitarnya tiba-tiba bergetar, kemudian pemandangan di depan warrior yang berubah. Dia melihat sebuah desa. Saat ini, tidak ada air di sekitarnya. Ketika warrior yang datang ke desa, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh muncul di depan warrior yang. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang anak kecil berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Bocah laki-laki itu memandang warrior yang dengan rasa ingin tahu, tetapi lelaki tua itu sangat waspada. Pada saat ini, kesadaran ilahi dan tekanan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari desa. Tekanan dan kesadaran ilahi ini tidak menyerang warrior yang, tetapi menyelimuti warrior yang. Orang tua itu menatap warrior yang dengan waspada, "Siapa kamu?" Warrior yang melirik lelaki tua itu dan berkata, "Siapa namanya?" Lelaki tua itu berkata dengan suara berat, "Ketua klan, kepala pedang reanimation." Warrior yang berbisik, "Di era itu, atau di era ini?" "Kamu." Pria tua itu memandang warrior yang dengan ngeri dan berkata, "Kamu, apakah dia mengirimmu?" Warrior yang mengangguk. Pria tua itu mengepalkan tinjunya perlahan, dia memelototi warrior yang dan berkata, "Apa lagi? Ingin kita bagaimana?" Warrior yang terdiam. Pada saat ini, semakin banyak orang keluar dari desa. Ada hampir 2 atau 300 orang dari orang-orang dari generasi yang lalu. Orang-orang ini adalah wanita dan anak-anak. Tentu saja, napas mereka tidak lemah. Napas beberapa pria dan orang tua tidak lemah, tetapi sangat mengerikan. Penguasa alam takdir. Meskipun hanya ada 2 atau 3 master kuat di alam takdir, itu juga sangat tidak terduga. Kali ini, ketua klan, ketua pedang reanimation, berkata dengan suara berat, "Dia sebenarnya ingin bagaimana?" Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku ingin sumur pedang reanimation." Mendengar kata itu, lelaki tua itu sedikit menyipitkan matanya, sepertinya dia benar-benar akan membunuh kita semua. "Kakak." Pada saat ini, Felis di belakang lelaki tua itu dengan takut-takut berkata, "Ya, jika sumur itu hilang, kita semua akan mati." "Kenapa?" Warrior yang bertanya dengan lembut. Felis bersembunyi di belakang lelaki tua itu dan masih sedikit malu-malu, "Karena kita perlu berlatih. Sumur itu adalah sumber latihan terakhir kita. Tampaknya, kita semua akan mati." Warrior yang melirik pemandangan itu, akhirnya dia diam. Bunuh orang-orang ini dan mendapatkan sumur itu, dia bisa menjadi penguasa alam takdir yang sesungguhnya. Saat itu, dia bisa melawan master kuat manapun di tanah eskatologi dengan pedang reanimation, realisasi kekuatan dan penggarapan ilmu pedangnya saat ini. Namun, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka yang saat itu berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasannya, berdiri. Di seberang warrior yang, tidak ada yang bergerak. Warrior yang mengerutkan kening. Pada saat ini, seorang wanita klan pedang reanimation dan berkata, "Adik kecil ini, semua orang di tahun-tahun itu, telah meninggal. Di tempat ini, beberapa leluhur yang selamat saat itu, jika mereka tidak berada di luar, mereka tidak bisa hidup selama itu." Warrior yang melirik kerumunan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berkata, "Kesalahan nenek moyang kita seharusnya tidak ditanggung oleh kalian. Jika kalian ingin keluar, kalian bisa pergi denganku."
Pada titik ini, semua orang dari klan pedang Reanimation tercengang. Mereka pikir salah dengar. Ketua klan pedang Reanimation, masih berjaga-jaga, jelas dia takut dengan trik apa yang akan dimainkan warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, tidak mau. Pada saat ini, Felix tiba-tiba berjalan di depan warrior yang. Bocah lelaki itu menatap warrior yang dan berkata, "Tetapi," kata kakek, "ada seorang wanita yang sangat kuat yang mengatakan bahwa nenek moyang kita melakukan kesalahan, jadi kita tidak bisa keluar, tidak hanya kita, tetapi juga generasi masa depan kita." Warrior yang dengan lembut mengusap kepala Felix itu, "Dia salah." Dengan itu, warrior yang meraih tangan anak kecil itu dan berjalan pergi. Di desa, banyak orang saling memandang. Akhirnya, di bawah kepemimpinan lelaki tua itu, mereka mengikuti warrior yang. Sesaat kemudian, warrior yang bertemu dengan batasan wilayah yang misterius. Dia tidak bertemu saat dia masuk, tapi sekarang dia menemuinya. Tanpa ragu sedikit pun, warrior yang mengeluarkan pedangnya dan memotongnya. Sis. Batas wilayah hilang di bawah pedang Reanimation. Dengan cara ini, warrior yang membawa kelompok dan meninggalkan dasar sungai. Di tepi sungai, wanita bergaun putih sudah tidak ada lagi. Orang-orang dari klan pedang Reanimation yang melihat matahari kembali, melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Segera, orang-orang itu berlari dengan panik menuju reruntuhan di kejauhan. Di sana ada rumah yang diturunkan oleh nenek moyang mereka dari generasi ke generasi. Keluar dari kegelapan dan melihat cahaya lagi. Felix yang dipegang oleh warrior yang memegang warrior yang dengan erat. Setelah orang-orang itu hampir pergi, wanita bergaun putih muncul lagi. Dia duduk di atas batu dan melihat sungai kematian di depannya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Warrior yang menuntun anak laki-laki kecil itu menuju wanita bergaun putih. "Kakak, kakak!" anak kecil itu berteriak pelan. Wanita bergaun putih melirik ke arah Felix, tersenyum, lalu menatap warrior yang wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Warrior yang belum pernah melihat wanita sedingin wanita bergaun putih itu. Wanita bergaun putih berjalan ke arah warrior yang dan tersenyum, "Kenapa kamu menghakimi aku?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku sangat menghormatimu." Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Ini caramu menghormatiku." Warrior yang memandang ke arah wanita bergaun putih, "Mungkin orang-orang dari generasi masa lalu memang pantas mati. Mereka ingin membunuhmu. Menurutku kamu harus membunuh mereka. Mereka yang membunuh akan terbunuh cepat atau lambat. Namun, generasi muda klan pedang Reanimation tidak salah. Mereka tidak bertanggung jawab untukmu. Kesalahan nenek moyang mereka tidak harus ditanggung oleh mereka. Sejujurnya, jika seseorang datang kepadaku karena kesalahan nenek moyangku, aku pasti akan memukulnya sampai benar-benar tidak mampu mengurus diri sendiri." Wanita bergaun putih mencibir, "Kenapa? Sekarang tentang kebajikan dan kebenaran." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku bukan orang kebajikan dan kebenaran, tetapi aku tidak akan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku." Kemudian dia memandang wanita bergaun putih, "Mohon maafkan karena berbicara secara langsung. Tidak salah bagi yang lebih tua untuk membunuh master yang kuat dari orang yang telah meninggal. Namun, sangat salah bagimu untuk menahan keturunan mereka untuk waktu yang tidak terbatas. Tentu saja, ini yang dilakukan senior. Namun, aku membiarkan mereka keluar, aku pikir aku benar." Suara itu keluar, dan dia meletakkan pedang Reanimation di depan wanita bergaun putih. Lapangan itu sepi. Pada saat ini, pedang Reanimation sedikit bergetar, dan kemudian kembali ke tangan warrior yang.
Wanita bergaun putih memandang warrior yang, dan tiba-tiba dia tersenyum. Warrior yang tercengang. Sesaat kemudian, wanita bergaun putih meraih tangan warrior yang dan berjalan pergi. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu karena kamu ingin menyenangkanku, dan berani bilang aku salah. Berbicara tentang ini, dia menatap langit. Niat asli kita adalah untuk melindungi dunia, tetapi banyak dari tindakan kita salah dan sangat salah. Namun, kekuatan kita sangat kuat. Saking kuatnya sampai melakukan hal salah juga bisa dianggap benar. Orang yang ingin aku pilih bukanlah orang yang setuju dengan kita, tetapi orang yang memiliki ide dan prinsip diri. Berbicara tentang ini, dia berbalik untuk melihat warrior yang dan berkata, jika suatu hari kamu bertemu dua, aku, yang lebih kuat, aku harap kamu bisa berdiri dan memberitahu mereka seperti hari ini, kamu salah. Saat dia mengatakan ini, dia dengan lembut mencubit pipi warrior yang, aku memilihmu untuk tidak menekan energi spiritual dan master manusia di dunia, tetapi berharap suatu hari kamu bisa melawan dua, aku, lainnya. Karena di beberapa tempat, mereka benar-benar salah. Bersambung.